Halo sahabat, jumpa lagi bersama Badarimba Channel ya. Jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai masalah chemistry. Apa hubungan chemistry dengan goes jauh? Mari kita bahas. Masih bersama Badarimba Channel ya. Jadi kita sekarang akan ngobrol-ngobrol mengenai masalah chemistry. Chemistry itu kalau dalam apa arti dari bahasa Inggris itu ya kimia. Apa hubungannya ya? Tapi kalau kita hubungkan dengan hubungan antar personal, itu semacam pengertiannya kesesuaian atau kesepahaman. Jadi menurut arti yang sangat luas, sebetulnya chemistry itu kalau kita kaitkan dengan hubungan antar personal, itu adalah bagaimana kita menyesuaikan satu sama lain antara A dengan B atau dengan C. Nah, sekarang pertanyaannya apa hubungannya dengan masalah sepeda, terutama goes jauh ya. Jadi ini memang salah satu faktor penentu ya untuk keberhasilan goes jauh. Selain ya tentunya ya mental, fisik, kemudian perlengkapan, pengetahuan manajemen perjalanan. Tapi jangan lupa ada satu hal yang memang harus kita pahami dan kita mengerti juga adalah masalah chemistry atau kesesuaian antara personal ya, antara A dengan B. Ini dikaitkan dengan kalau kita goes jauh bersama sahabat kita, bisa 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Tapi saya sarankan jangan lebih daripada 5 orang lah, agak akan pusing karena berbeda pendapat ya. Walaupun berbeda pendapat itu sah-sah aja, tapi kalau dalam perjalanan jauh itu sangat-sangat berbeda. Oke, kembali kepada hubungan antar personal ya. Jadi saya akan langsung mencontohkan aja di dalam sebuah perjalanan, karena ada salah satu contoh mengenai tidak kliknya chemistry ini, itu sampai 2 orang yang sedang melakukan perjalanan goes jauh, itu salah satunya meninggalkan sahabatnya di tengah perjalanan yang sudah mencapai mungkin di atas 300 km. Itu sangat tidak baik ya. Sahabat kita yang selama perjalanan kita sama-sama sependeritaan, sepenanggungan, tiba-tiba ditinggalkan. Nah, ini adalah berkaitan dengan masalah chemistry. Itu contoh satu. Contoh kedua, satu lagi adalah ada sekitar 6 atau 7 orang rombongan perjalanan goes jauh juga, tetapi di dalam fase-fase tertentu atau kilometer tertentu ini masing-masing ataupun orang per orang tiba-tiba ada yang mengundurkan diri, ada yang memang sudah tidak cocok lagi, akhirnya dia jalan sendiri, akhirnya bubar juga. Artinya yang sampai ke finish itu tujuan terakhir itu mungkin hanya 3 orang. Itu 2 contoh ya. Nah, ini berkaitan dengan chemistry juga. Jadi chemistry itu sebetulnya sangat-sangat penting. Jadi kita bagaimana memahami karakter seorang dalam sebuah perjalanan, memahami sifatnya. Karena gini ya, dalam pergerakan atau kegiatan outdoor itu sifat seseorang itu pasti akan muncul di saat kita merasa lelah, merasa jenuh, merasa fisik udah drop. Itu muncul karakter yang sebenarnya itu muncul. Makanya di sini perlu pemahaman dalam arti bagaimana kita menyikapi sahabat kita yang dalam satu perjalanan
supaya tidak terjadi salah paham, kemudian salah pengertian, malah akhirnya menjadi bentrok. Karena ini pengennya A, ini pengennya B, itu akan sangat mengganggu perjalanan. Jadi contoh soal bukannya memang saya yang terbaik atau kami yang terbaik, tidak. Pada saat perjalanan saya ya dengan sahabat kita baik ke Dieng maupun ke Aceh, walaupun saya terpaut jauh dengan partner saya itu sekitar 20 tahun, tapi alhamdulillah masing-masing mengerti keinginan saya pun mengerti keinginan dia, si Niko ya. Jadi contoh soal ini masalah kecil sebetulnya dalam perjalanan gue sejauh. Tiba-tiba karena sudah jam 12, saya bilang ke Niko, Nik, kita makan dulu yuk, makan siang. Mungkin saja Niko itu belum lapar, mungkin juga nanti aja lah dalam hatinya, tapi dia langsung menangkap sinyal saya, oke Kang, yuk kita makan dulu. Sebaliknya begitu juga, di saat Niko mengajak saya makan, pada saat memang dia makan siang, sebetulnya saya masih tidak lapar, karena dalam perjalanan kan ada kita makan snack, makan minum segala macam ya. Tapi karena saya sudah mengerti, sama-sama mengerti, saya bilang oke Nik, kita makan. Nah itu adalah salah satu kesepahaman yang terkait dengan chemistry. Kemudian contoh yang lain, ketika kita memilih tempat tidur, baik itu membuka tenda atau membuka hemok, malah kita numpang tidur di koramil ataupun di penginapan kecil, bahkan di hotel pernah ya dalam perjalanan sampai ke Aceh. Jadi kita udah klik aja, udah sepaham. Kalaupun yang diinginkan Niko misalnya itu A, saya ikut. Begitupun ketika saya mengatakan ke Niko, Nik, yuk kita berhenti dulu di sini dan kita mungkin istirahat aja di sini sampai besok hari, dia pasti ikut. Disitulah pentingnya chemistry. Sebab kalau memang istilahnya kita tidak sepaham, itu akan terjadi gesekan, malah bentrok, malah akhirnya mutung. Mutung itu apa ya? Mutung tuh kalau bahasa Sunda pundung ya. Istilahnya ya akhirnya jalan masing-masing, malah yang lebih parahnya bubar jalan di dalam perjalanan. Itu sangat tidak disarankan, dan itu kalau dalam pertempuran seorang prajurit ya, dalam satu regu 5 orang misalnya, tiba-tiba 2 orang ada yang terluka, itu haram untuk ditinggalkan. Bagaimanapun caranya itu sahabat kita harus dibawa. Begitulah analoginya kalau kita dalam perjalanan gue jauh. Apapun yang terjadi, kita berangkat berdua, misalnya pulang harus berdua. Jangan misalnya berangkat 7 orang, tapi pulangnya tinggal 3 orang, karena yang 4 orang bubar jalan, mengundurkan diri karena ketidaksepahaman. Nah inilah pentingnya chemistry. Bagaimana cara kita membangun chemistry? Nah ini berhubungan dengan perencanaan goes jauh. Salah satunya adalah kita melakukan latihan bersama. Jadi jangan sampai zaman sekarang ini kalau kita mau goes jauh, yuk kita goes jauh, besok aja lah atau lusa kita langsung berangkat. Perlengkapan tidak ada, tidak lengkap, fisik pun belum mumpuni, mental apalagi, dan yang paling penting adalah chemistry-nya bagaimana. Kalau saya dulu setiap perjalanan kalau memang 2 orang, saya mengadakan latihan bersama dulu. Di dalam latihan itu kita masing-masing saling menjajaki, oh orang ini sifatnya begini, jadi harus dibeginikan. Dan untungnya partner saya mengerti juga, dia akan melakukan hal yang sama untuk menghadapi saya. Oh saya ini begini kata dia, jadi dia harus ngikutin. Bayangkan contoh yang tadi saya sebutkan, beda saya dengan partner saya ketika perjalanan ke Dieng yang 1000 km ya, karena dia looping. Kemudian dari Cianjur ke Aceh yang 3000 km lebih lah, 3040.
saya dengan partner saya tuh ya itu tadi terpaut 20 tahun. Bayangkan kan, beda ya. Mungkin kalau bahasa sekarang, kalau yang partner saya masih mungkin masih termasuk milenial, tapi kalau saya mungkin udah kolonial ya. Mungkin itu ya. Jadi tapi karena kita sudah sepaham, dan memang dalam tanda kutip masing-masing kami mempunyai latar belakang di kegiatan outdoor ya, jadi udah paham lah hal-hal yang begitu. Jadi pas kita ketemu, walaupun hanya mungkin tenggang waktu dari latihan, bertemu latihan sampai ke pelaksanaan itu mungkin hanya 2 bulan, tapi udah langsung klik. Dan yang saya lihat itu, kita memang dalam perjalanan selain harus ada chemistry dan harus dinikmati, enjoy aja. Contoh ketika saya mengarah ke Dieng atau pulang dari Dieng, kondisi udah drop, kemudian fisik juga ya, mental ya, karena udah capek ya, udah hampir ya udah sekitar 700 km lah karena dia looping ya. Kondisi pas tanjakan yang dahsyat sekali, pas sampai di ketinggian puncak, capeknya udah nggak ketulungan. Sahabat saya tuh sini kok enteng aja, dia pasang lagu joget-joget aja di jalan itu kan. Jadi akhirnya saya pun terbawa, bangkit lagi semangatnya. Nah itulah saling mengisi ya. Contoh soal lain mengenai chemistry itu, jadi ada satu yang saya rasakan tuh ketika kita mau membuat bivak atau tenda darurat yang plus dengan hammock ya, jadi hammock kemudian pakai naungan flysheet. Jadi masing-masing berdua nih, 2 hammock 2 flysheet. Kita nggak istilahnya perencanaan, gini ini harus gini, ini mengarah gini, enggak, langsung aja plak 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 plak. Saya dengan Niko saling melihat, oh arahnya sini sini, udah akhirnya nyambung antara hammock saya dengan flysheet, dengan hammock Niko dengan flysheet, akhirnya menjadi satu kesatuan. Padahal tidak memakai skate ya, Nik ini harus begini, ini arahnya ke sini nih, enggak, karena memang kita udah paham, udah tinggal plak aja, udah jadi. Itulah mengenai masalah chemistry ya, dikaitkan dengan goes jauh. Jadi salah satu hal yang penting selain daripada fisik, mental, pengetahuan perjalanan, perlengkapan, kemudian ya yang lain-lainnya lah, tapi yang penting juga jangan ditinggalkan adalah chemistry atau kesepahaman, kesesuaian antara partner kita. Jadi kita harus mengetahui sifat-sifat dia, kita harus mengetahui keinginan dia, dan sebaliknya partner kita pun harus mengetahui keinginan saya dan harus mengetahui apa yang saya perlukan dan apa yang biasa saya lakukan, sehingga terjadi semacam mata rantai ya, klop, jadi klik. Itu yang sangat penting. Oke, itu mengenai chemistry, dan nanti kita bahas lagi hal-hal yang krusial dalam perjalanan. Masih bersama Bade Rimba Channel dalam episode chemistry dan goes jauh. Selamat pagi, salam sehat, salam goes. Saya ini tidak tahu berada di mana, tiba-tiba masuk aja ke kebun orang, tidak ada orangnya, tadi mau minta izin, tapi akhirnya menemukan tempat ya, kita bikin konten aja di sini. Oke, salam sehat, salam goes.